Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ibadah umroh dan haji. Adapun pengertian dari umroh dan haji ialah acara ibadah Islam di mana jamaah mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram, yaitu di Mekah, dan melakukan serangkaian ritual untuk menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Haji merupakan perjalanan wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan intelektual, dan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, tepatnya puncaknya di Padang di hari Arafah atau 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Adapun perbedaannya antara umroh dan haji itu pada pelaksanaan kewajiban dan suksesi ibadah. Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, dan hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Sedangkan umroh merupakan ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja. Rukun umroh yaitu seperangkat ibadah wajib yang harus dilakukan agar ibadah umroh dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun umroh terdiri dari 5 hal besar. Terdiri dari 5. Yang pertama yaitu niat ihram, yaitu niat memulai ibadah umroh dari mikot yang ditunjuk dengan menggunakan pakaian ihram. Yang kedua tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam dimulai dari Hajar Aswad. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil atau jogging antara dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut kepala sebagai tanda meninggalkan keadaan ihram. Dan yang terakhir yaitu teratur atau tertib. Jadi kita tidak boleh tidak sesuai dari rukun tadi. Misal pertama yaitu tadi ihram, ya harus ihram. Jadi tidak boleh asal-asalan saja. Itu teratur atau tertib. Nah, adapun rukun haji. Rukun haji merupakan seperangkat ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji agar ibadah haji menjadi sah. Rukun haji terdiri dari 5 hal pokok. Yang pertama sama, yaitu seperti halnya umroh, hampir sama seperti umroh, cuman ada beberapa yang berbeda. Yang pertama yaitu niat ihram, niat memulai perjalanan haji dari mikot yang direncanakan, disertai dengan menggunakan pakaian ihram. Selanjutnya yaitu wukuf di Arafah, yang merupakan puncak ibadah haji, dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah dan merupakan syarat sah ibadah haji, yaitu tawaf ifadah, artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali seperti halnya tadi tawaf ketika umroh, ya, sesuai jarum jam, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Terus selanjutnya yaitu sa'i, sama, itu perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Jadi sa'i, sama, ada sa'i juga di haji, di umroh. Terus tahallul yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut, simbol meninggalkan keadaan ihram. Dan kelima, ini harus dilaksanakan secara tertib dan konsisten, sama, tertib, teratur, tidak boleh salah-salan. Tata cara umroh, ada tata cara umroh, tata cara haji.
Tata cara umroh, melaksanakan umroh diawali dengan niat ihram di mikot yang ditetapkan sebagai titik tolak ibadah umroh. Jadi jamaah mengenakan pakaian ihram dan membaca talbiyah yang menandakan telah memasuki kondisi ihram. Setelah itu jamaah melanjutkan ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan bergerak berlawanan arah jarum jam. Setelah tawaf, jamaah melanjutkan ke sa'i, yaitu jogging lari kecil bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah selama 7 kali. Setelah melaksanakan sa'i, setelah sa'i selesai, jamaah melakukan tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut kepala, tanda selesai ihram, rambut kepala. Terus tahallul, tahallul menandai berakhirnya ibadah umroh dan mengembalikan pertemuan keadaan normal. Itu tata cara ibadah umroh. Adapun tata cara ibadah haji, ritual haji diawali dengan niat ihram di miqat, meliputi pemakaian pakaian ihram dan membaca talbiyah. Jelasnya itu pada tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, jamaah berangkat ke Mina untuk bermalam. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah, puncak haji. Selanjutnya dilanjutkan dengan mabit atau bermalam, menginap di Musdalifah. Terus tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahr, jamaah melaksanakan ibadah haji Aqobah atau melaksanakan ibadah haji Aqobah di Mina. Terus melakukan tahallul, potong rambut, menyembelih hewan kurban jika memungkinkan menyembelih hewan kurban. Jika tidak, ya sudah tidak apa-apa. Lalu jemaah melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i di Masjidil Haram, kembali ke Mina untuk ibadah haji selama 3 hari. Itu hari tasyrik, diakhiri dengan tawaf wada. Nah, hukum umroh dan haji. Setelah beberapa rangkaian, lanjut ke hikmah daripada melaksanakan haji dan umroh. Jadi hikmah umroh dan haji sangatlah mendalam. Tidak hanya bepergian, refreshing atau semacamnya, tapi ada hikmah-hikmah yang mendalam. Tidak sekedar sebagai bentuk ibadah, tidak sekedar jalan-jalan, refreshing atau hal semacamnya, namun juga sebagai sarana mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun hikmahnya juga yaitu sebagai sarana mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diminta berpikir, terserah diri dan memperbaiki diri selama umroh dan haji dengan meninggalkan kebiasaan buruk dan meningkatkan ketakwaan. Meninggalkan kebiasaan buruk kita yang tadinya kebiasaan kita mencaci maki, mengadu domba, tombak cucuan atau ngerumpi, membahas, mengepoin orang, ya kita tinggalkan kebiasaan buruk kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian ini meningkatkan kesabaran, keimanan, dan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Karena ketika ibadah haji atau umroh, semua umat Islam di dunia berkumpul jadi satu. Tidak pandang suku, bangsa, apapun, semuanya dari kasta apapun, dia kaya atau miskin, tampan, jelek, dan sebagainya, semuanya kumpul jadi satu melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi kesimpulan dari penjelasan haji dan umroh atau umroh dan haji itu ibadah indah
dalam Islam yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski berbeda syarat, berbeda waktu, dan berbeda juga ritual, keduanya memiliki tujuan yang sama, mensucikan ruh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan hubungan dengan sesama antara hablum minallah dan hablum minan nas. Pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global dan mengedepankan kualitas seperti kesabaran, pengorbanan, dan rasa syukur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, khususnya bagi saya sendiri. Dan semoga kita bisa ziarah Makkah Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.